Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayat sehingga kita masih bisa diberikan dua kenikmatan, waktu luang dan kesehatan. Yang mana waktu luang ini bisa kita pakai untuk belajar pada hari ini, dan selawat besertakan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan mempelajari hadis yang ketujuh, yang mana hadis ini berjudul halal dan haram sudah jelas. Sekali lagi judulnya halal dan haram sudah jelas. Bunyi hadisnya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Sekali lagi ulang hadisnya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Arti hadis ini artinya sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, dalam kurung samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali lagi artinya sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, dalam kurung samar-samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada hukum suatu itu halal, ada hukum suatu itu haram. Dan di antara halal dan haram ini ada yang namanya syubhat, yang samar-samar, yang belum jelas hukumnya. Entah itu haram, entah itu halal. Maka di hadis ini Ustaz akan jelaskan kepada anak-anak sekalian apa itu syubhat dan apa saja yang perkara-perkara yang bisa terjerumus pada syubhat. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis di atas adalah, jadi kita masuk ke pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Jadi selain menghafal hadis, kita juga mempelajari penjelasan hadisnya. Yang pertama, hukum perkara menurut agama Islam terbagi menjadi 3. Jadi perkara itu hukumnya ada 3, yaitu halal. Halal itu yang diperbolehkan untuk kita lakukan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya haram, itu yang tidak boleh kita lakukan atau dilarang. Kemudian yang ketiga ada syubhat. Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Yang pertama dulu, kita akan menjelaskan apa itu halal. Kita masuk penjelasan yang kedua. Perkara halal menurut agama Islam adalah perkara yang dinyatakan halal atau dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi yang menentukan
halal atau tidaknya sebuah perkara itu Allah dan Rasulnya melalui kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Baik berupa makanan, minuman, ucapan, dan perbuatan. Jadi halal ini bisa berbentuk makanan yang halal, atau minuman, atau ucapan. Ucapan, perkataan yang halal, dan perbuatan yang halal. Ini semuanya ditentukan oleh Allah dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti anak-anak Ustaz tidak perlu bertanya ini kenapa halal, ini kenapa halal. Itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa nasi halal? Itu sudah ditentukan. Ya, ada ilmunya. Jadi kita tidak bisa menghalalkan suatu, tapi kita bisa mempelajari apa-apa saja yang perkara-perkara yang halal. Ya. Yang ketiga, perkara haram. Sekarang kita masuk ke perkara yang haram. Perkara haram menurut agama Islam adalah perkara yang dinyatakan haram atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik berupa makanan, minuman, ucapan ataupun perbuatan. Sama seperti halal, haram yang mengharamkan itu Allah dan Rasul. Jadi anak-anak Ustaz tidak perlu bertanya-tanya, kenapa perkara ini diharamkan, kenapa makanan ini diharamkan. Kita tidak tahu kenapa, tapi Allah dan Rasul telah mengharamkannya. Kalaupun ada, mungkin di dalam makanan tersebut terdapat hal yang diharamkan. Contoh makanan yang didapat dari mencuri. Mencuri ini hal yang diharamkan, maka makanan yang hasil dari perbuatan yang haram dia bisa menjadi haram. Tapi kalau hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu sudah pasti haram dan kita tidak perlu bertanya-tanya kenapa itu diharamkan. Karena hal yang diharamkan pasti ada mudaratnya. Adapun yang keempat, contoh perkara yang dihalalkan dalam Islam. Contoh, beberapa contoh yang perkara yang halal. Dari makanan itu ada daging ayam. Minuman itu ada susu sapi. Kemudian ada ikan, buah-buahan, sayuran. Itu semua makanan yang halal. Kemudian contoh perbuatan itu ada jual beli. Jual beli ini halal. Jadi siapapun, jadi ketika seorang muslim dia berjual beli, itu boleh saja berjualan. Kita dalam tanda kutip tadi, yang dia jual itu tidak barang yang haram, maka jual beli itu adalah perbuatan yang halal. Dan perkataan yang baik, ada perkataan yang baik, maka itu termasuk perkataan yang halal. Yang kelima, contoh perkara yang diharamkan. Contoh yang perkara diharamkan dalam Islam itu ada daging hewan babi, kemudian ada bangkai dari hewan-hewan yang sudah mati tanpa disembelih. Walaupun itu daging ayam awalnya halal, tapi kalau dia mati tanpa disembelih jadi bangkai, maka dia juga jadi haram. Kemudian darah, kita diharamkan untuk mengkonsumsi darah. Kemudian ada rokok juga salah satu barang yang diharamkan. Kemudian minuman yang memabukkan, itu diharamkan, dan mencuri ini kelakuan yang haram, mencuri, riba, dan berkata yang buruk. Ini perkataan yang buruk juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keenam, perkara syubhat adalah perkara yang tidak jelas hukumnya. Jadi syubhat adalah suatu perkara yang mana hukumnya belum jelas. Entah dia halal, entah dia haram. Ini biasa perkara-perkara yang baru. Jadi
ketika kita bertemu hal-hal yang syubhat, ya, hal-hal yang syubhat ini, misalnya ketemu uang di jalan, kita tidak tahu uang siapa. Kalau kita pakai bisa jadi kita jatuhnya mencuri atau mengambil uang orang lain. Ya, maka hal yang syubhat seperti ini lebih bagus ditinggalkan. Ya, ditinggalkan hal-hal yang syubhat sebaiknya anak-anak ustaz jauhi. Ya, karena kalau itu jatuh kepada hal yang haram bisa membahayakan diri kita. Oke, kalau anak-anak ustaz nanti bertemu dengan hal-hal yang syubhat yang belum jelas, ya, belum jelas dia halal atau haramnya, lebih baik tinggalkan daripada kita terjerumus kepada hal yang haram. Kemudian yang ketujuh, hadis ini menerangkan wajibnya bagi setiap muslim agar meninggalkan perkara syubhat. Itu saya bilang tadi, perkara syubhat lebih baik ditinggalkan. Adapun yang kedelapan, meninggalkan perkara syubhat bisa menyelamatkan agama dan kehormatan seorang muslim. Yes. Ketika hal syubhat kita tinggalkan, setidaknya kita tidak akan terjerumus kepada hal haram. Ya, walaupun mungkin syubhat itu lebih dekat ke halal, ke hal yang halal, ya, tapi lebih alangkah baiknya kita tinggalkan. Ya, karena di hadis ini sudah dijelaskan yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Jadi kalau ada samar-samar, dia syubhat, samar-samar hukumnya, maka tinggalkan. Ya, sebelum jelas hukumnya maka lebih baik ditinggalkan. Yang kesembilan atau yang terakhir, perkara yang telah jelas halal dan haramnya dalam agama Islam harus diterima oleh setiap muslim. Ya, harus diterima, tidak perlu banyak bertanya ataupun mempertanyakan kenapa hal itu diharamkan. Karena halal dan haram sesuatu kita tahu ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang telah menetapkan. Seorang muslim tidak boleh menolak perkara yang hukumnya halal dan haram. Jadi seorang muslim tidak boleh menolak kalau itu haram, ya, maka tinggalkan, dan jikalau itu halal maka kita lakukan. Tapi kalau itu syubhat, samar-samar, belum pasti itu halal atau tidak, lebih baik ditinggalkan karena bisa membuat seorang muslim terjerumus kepada hal yang haram. Nah, itu sedikit penjelasan dari Ustaz. Sekiranya ada perkataan Ustaz yang salah, Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.